Tuan, Nyonya. Nona Wei, Tuan muda, ada seseorang di sini. Orang ini berasal dari desa Xian. Dia bilang kakek Shen memiliki kontrak pernikahan dengan keluarganya. Semuanya mundur. Udara di sini tercemar oleh kehadirannya. Ibu cepat usir dia. Dia bau. Bagaimana bisa kau membiarkan sesuatu yang begitu kotor masuk? Mereka bilang Tuan Muda Sulum Shen adalah seorang penulis terkenal, berkelas dan berpendidikan. Sepertinya dia tidak ada istimewanya sama sekali. Orang tuaku bilang bahwa dalam setengah bulan, kita bisa melangsungkan pernikahan. Siapa di antara kalian yang akan menandatangani surat nikahku? Aku, Shen Yichen, membatalkan pertunangan dengan Wei Xingdan, dan secara sukarela mengambil gadis dari desa Xian itu sebagai istriku. Kenapa aku merasa familiar dengan pria ini? Yichan, jangan bertindak gegabah. Apa kau yakin ingin menerima surat nikahku? Kontrak pernikahan. Setengah bulan dari sekarang, kamu datang ke rumahku, dan aku akan menjadikanmu istriku. Baiklah, kalau begitu sepakat. Ayo pergi. Shen Yichen, jika kamu menikahi gadis desa itu hanya karena marah, jangan kembali menangis dengan penyesalan nanti. Raran, karena Shen Yichen ingin menikahinya. Biarkan saja dia. Shen Yichen, agar keluarga Shen dan Wei kita membentuk kemitraan, kita harus memilih seseorang yang kuat. Hanya seseorang seperti saudara Han Xuan, penulis terkenal di dunia, yang layak menikah denganku. Benar sekali. Sejak kalian masih kecil, apa yang pernah kau lakukan lebih baik dari kakakmu? Kakakmu sekarang adalah penulis terkenal. Lihat dirimu sendiri. Kau hanyalah aib bagi keluarga Shen. Cahaya pagi. Aku telah bertahan begitu lama, hanya untuk menunggu hari pembalasanku. Sudah waktunya untuk menyelesaikan perhitungan dengan keluarga Shen. Halo, editor Song dari penerbit. Saya penulis Lenggang. Bisakah Anda membantu saya bersaksi saat forum penulis diadakan? Gerbang masuk villa keluarga Shen. Dari mana datangnya pengemis ini? Asisten Liu, asisten Ye Huanchan. Dia benar-benar bermimpi menikahi tuan muda Han Xuan kita. Menjijikan sekali. Berhayal. Presiden Ye, hadiah yang kami kirimkan. Semuanya cukup berharga. Keluarga Shen tidak punya selera. Mereka menolaknya. Jika saja mereka tahu bahwa Anda adalah satu-satunya putri dari keluarga terkaya di Dacia dan pemimpin grup Ye, mereka pasti akan menyesalinya setengah mati. Bagaimanapun, ide Anda sangat bagus. Dengan mengenakan pakaian ini, kita langsung memperlihatkan betapa tidak punya visinya keluarga Shen. Sayang sekali bahwa Nyonya adalah penggemar nomor satu penulis Lenggan. Dia selalu berharap Anda menikah dengannya. Tetapi dia ternyata serakah dan dangkal, dan memutuskan pertunangannya dengan Anda. Siapa yang bilang mereka memutuskan pertunangan? Bersiaplah. Aku akan menikah dalam setengah bulan. Apa? Presiden Yi, apakah Lenggang benar-benar setuju? Pergilah dan selidiki tuan muda kedua, Shen Yichen. Aku curiga bahwa dialah penulis aslinya, Lenggang. Pria seperti Shen Hangxuan yang serakah dan dangkal, serta hanya mementingkan keuntungan, pasti tidak mungkin bisa menulis karya seperti Cahaya Pagi. Pasti ada cerita tersembunyi di balik ini. Ayo kita ke penerbit. Villa Ye Taman. Lumando, Ibu Ye Huanchan. Ibu. Putriku, apa kau sudah melihat menantuku? Aku sudah. Aku sangat beruntung. Aku tidak pernah menyangka bahwa pengaturan pernikahan yang dibuat untukmu bertahun-tahun yang lalu adalah dengan pria yang kemudian menjadi idolaku, Langgang. Forum penulis Jiangcheng diadakan besok. Dan para profesor dari King Bei juga akan hadir. Aku sebenarnya akan memberikan penghargaan padanya. Kamu boleh pergi. Tapi Shen Hangxuan bukan menantumu. Apa maksudmu dengan itu? Shen Hangxuan adalah seorang panjat sosial. Dia membuat saudaranya bertukar tempat dengannya. Orang yang bersedia menikah denganku sekarang adalah Shen Yichen. Bertukar tempat. Aku tidak pernah menyangka bahwa Lenggang
juga seorang panjat sosial. Itu seharusnya tidak mungkin. Untuk menulis buku yang begitu bagus. Bagaimana mungkin dia orang seperti itu? Presiden Ye, kami mendapat kabar dari penerbit. Kontrak penerbitan memuat informasi identitasnya. Lenggang sebenarnya adalah Shen Yichen, bukan Shen Hangxuan sama sekali. Dia benar-benar tidak berbohong. Shen Hangxuan lah yang selama ini berbohong. Ini, apa maksudnya ini? Shen Hangxuan telah menggunakan nama pena Shen Yichen. Lenggang yang asli adalah Shen Yichen. Hangxuan adalah anak yang sangat baik. Aku melihatnya saat dia masih muda. Dan dia bahkan menyelamatkanmu, Wan Chen. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti ini? Ini buruk, keluarga Shen dan Shen Hangxuan. Pasti tidak akan membiarkan Shen Yichen sampai ke forum. Dimengerti. Jaga dia baik-baik. Jangan biarkan dia pergi dalam keadaan apapun dan mencoreng reputasi keluarga Shen. Ya, Tuan. Ibu ayah, The film was translated and Terima narrated kasih. by M Media. Kau adalah anak baik ibu dan ayah. Ibu dan ayah tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Shen Yichen. Setelah hari ini, penulis Lenggang hanya akan menjadi aku. Segala sesuatu yang kamu miliki, termasuk tunanganmu Wei Xingran, akan menjadi milikku. Aula Forum Penulis. Penyaji penghargaan hari ini adalah Nyonya Ye, istri dari orang terkaya di Dacia kita. Aku sangat iri pada Tuan Muda Shen. Tampan dan berbakat. Dan dia bahkan mendapatkan apresiasi dari Nyonya Ye. Sekarang, mari kita undang penulis Lenggang ke atas panggung untuk berbicara. Tuan Lenggang, Nyonya Yi memiliki beberapa pertanyaan tentang proses kreatif Anda, jika Anda tidak keberatan. Silakan, lanjutkan. Dalam buku Anda ini, Lenggang, ada karakter kecil yang tidak mencolok. Namanya Yatu. Dia adalah karakter yang tragis namun memiliki kedalaman. Saya ingin bertanya kepada Anda, bagaimana Anda merancang karakter ini? Saat aku menciptakan karakter ini, aku teringat pada sepupu jauhku. Anda bukan penulis Lenggang. Di bukuku, tidak ada karakter bernama Yatu. Dia bukan penulis Lenggang. Akulah penulisnya. Shen Yichen, apa yang membuatmu menggila sekarang? Apakah kamu tahu acara apa ini? Dia benar. Di dalam buku ini, sama sekali tidak ada karakter bernama Yatu. Nyonya Ye, bukan begitu masalahnya. Aku menulis buku ini 3 tahun lalu. Aku sudah melupakan banyak karakternya. Buku ini adalah karya fenomenal Lenggang. Lupa. Itu alasan yang sangat lemah. Nyonya Ye, sebenarnya, adik laki-lakiku setahun yang lalu, yang mendorongku menuruni tangga. Aku tidak sengaja membenturkan kepalaku, dan karena kebingungan ingatanlah aku lupa. Shen Yichen memiliki penyakit mental. Semuanya, jangan percaya padanya. Aku punya laporan evaluasi psikiatrinya di sini. Apa? Dia sebenarnya sakit jiwa. Jangan takut, jangan biarkan mereka mengganggu fokusmu. Benar sekali. Shen Yichen sakit jiwa. Dia telah dikurung di rumah sakit jiwa selama setahun. Datang ke sini hari ini. Dia hanya mencoba membuat masalah bagi kakaknya. Dia sudah iri pada kakaknya sejak kecil. Saya bisa membuktikannya. Hangxuan adalah Lenggang. Kamu benar-benar tidak akan menyerang sampai melihat peti mati. Shen Yichen, apakah kamu harus menghancurkan saudaramu hanya karena aku ingin membatalkan pertunangan kita dan menikahi kakakmu? Apakah kamu harus sebegitu jahatnya? Orang gila ini. Linggu, Ibu Wei Xingran. Keluarga Wei tidak akan pernah melirik orang seperti kamu. Hanya Hangxuan yang pantas untuk Wei Xingran kita. Nyonya Yi, jangan dengarkan orang sakit jiwa ini bicara.
Aku adalah penulis Lenggang. Setahun yang lalu, Shen Hanxuan yang The film menjebakku was translated and bersekongkol dengan narrated by keluargaku M Media. untuk mengirimku ke tempat itu. Aku sama sekali tidak sakit jiwa. Nyonya Yi, saya minta maaf. Pria ini sakit mental. Saya akan meminta seseorang membawanya pergi sekarang. Atas dasar apa kau membawa tunanganku pergi? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara denganku? Nyonya Yi. Dia hanya orang miskin tak berguna. Dia dan pasien jiwa Shen Yichen itu datang ke sini bersama-sama untuk merusak acara. Siapa yang kamu sebut orang miskin? Itu dia. Dia hanya gadis kampungan kecil dari desa Xian. Bekerja sama secara diam-diam dengan pasien sakit jiwa Shen Yichen itu. Dokter Xiao, cepat ambil pasien jiwa Shen Yichen itu keluar dari sini. Seseorang bawa orang miskin tak berguna ini dan pasien mental ini pergi. Dia bukan orang miskin yang tidak punya apa-apa. Dia adalah tunanganku. Lenggang memang anak yang baik. Sebenarnya siapa penulis asli Lenggang? Semua orang tahu, pewaris kedua keluarga Shen, Shen Yichen, hanyalah orang gila. Semuanya? Saya Dokter Xiao dari Rumah Sakit Jiwa. Pria ini adalah dokter gadungan. Aku tidak boleh takut. Aku akan membongkar kedoknya. Shen Yichen adalah seorang pasien. Dia cenderung melakukan kekerasan saat kabur. Tolong berhati-hati, semuanya. Jangan takut, aku di sini. Tidak ada yang bisa membawamu pergi. Jati dia benar-benar sakit jiwa. Dia jelas bukan penulis Lenggang. Orang gila seperti dia, bagaimana mungkin bisa menulis naskah sehebat itu? Tepat sekali. Pasien jiwa ini datang ke sini hanya untuk membuat masalah, kan? Yicha, jika kamu sakit, pergilah berobat. Berhenti bertingkah gila di sini. Baik tanda tanya. Tuan muda kedua Shen. Sudah kubilang, jika kamu tidak berkelakuan baik, kamu akan berakhir di tanganku lagi. Kenapa kamu masih berpura-pura? Dasar pasien jiwa, pergi dari sini sekarang. Kamu telah merusak simposium yang sangat bagus ini. Benar? Turun dari sana sekarang. Berhenti mengulur waktu. Bawa saja dia pergi. Percayalah padaku. Aku tidak. Kau. Jangan berani-berani menghentikanku membawa pasien ini. Aku adalah tunangan Shen Yichen. Aku meminta evaluasi psikiatri baru untuknya. Kau hanyalah gadis kampungan. Aku sarankan jangan mencampuri urusan yang bukan urusanmu. Nyonya Ye, mohon maafkan kakak saya. Ini sungguh memalukan. Kakak saya benar-benar sakit jiwa. Dia bahkan menghabiskan setahun di rumah sakit jiwa. Keluarga kami memiliki ahli evaluasi psikiatri terbaik di negara ini. Saya akan memanggil para ahli untuk datang sekarang juga. Nyonya Ye, itu tidak perlu. Kami sudah mengevaluasinya. Apa yang kamu takutkan? Apakah kamu takut hasilnya akan menunjukkan bahwa dia tidak sakit jiwa? Kamu selama ini terus menjebak dan memfitnahnya. Bagaimana mungkin? Tuan Muda Shen, Tuan Muda Shen. Aku curiga kamu bukan dokter sama sekali. Melainkan menggunakan rumah sakit jiwa sebagai kedok untuk memenjarakan orang. Panggil polisi. Halo, apakah ini polisi? Nyonya Ye. Bahkan jika dia tidak benar-benar sakit jiwa, dia tetap bukan penulis Lenggang. Lenggang hanya bisa menjadi aku. Nyonya Ye. Nyonya Ye, kami adalah orang tua Shen Yichen. Kami bisa membuktikan bahwa Shen Hanxuan adalah Lenggang. Shen Yichen adalah orang yang sakit jiwa. Kau bahkan tidak percaya pada anakmu sendiri, malah memilih untuk mempercayai orang luar. Kamu belum menjadi istri sahnya. Apa hakmu untuk mencampuri urusan keluarga kami? Kami semua melihatnya.
saat dia menindas saudaranya sendiri. Tidak perlu ada evaluasi psikiatri. Tepat sekali. Dia jelas bukan The langgang. film was translated and Ibu, saat narrated buktinya by tiba N nanti. Media. Saya harap ibu bisa tetap percaya diri seperti ini. Siapa yang kamu temukan? Shen Hangxuan. Apa yang kamu takutkan? Jangan terburu-buru. Kita punya banyak waktu untuk menunggu. Tidak lama lagi, topeng kemunafikanmu akan terlepas. Saya bisa bersaksi. Penulis Lenggan adalah Tuan Shen Yichen. Editor Song, editor penerbitan. Saya pemimpin redaksi penerbit rakyat Jiangcheng. Saya datang ke lokasi untuk bersaksi untuknya. Penulis Lenggan adalah Shen Yichen. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Shen Yichen adalah penulis langgang? Dia hanyalah orang yang egois dan munafik. Bagaimana mungkin dia bisa menulis karya sahabat itu? Itu bukan dia. Kamu benar-benar konyol. Sangat konyol sampai membuatku jijik. Apalagi yang ingin kamu perdebatkan? Itu tidak benar. Jadi, Shen Yichen ternyata tidak berbohong. Dia adalah langgang yang asli. Kalau begitu Shen Hangxuan benar-benar menjijikkan. Dia benar-benar mencuri nama pena orang lain. Shen Hangxuan selama ini berbohong. Gangguan jiwa Shen Yichen. Mungkinkah itu juga palsu? Shen Yichen, kamu sengaja mencari orang untuk menjebakku, bukan? Tunggu saja kamu. Hangxuan, Shen Yichen, lihat apa yang telah kau lakukan. Jika sesuatu terjadi pada kakakmu, keluarlah dari keluarga Shen mulai hari ini. Yichen, kamu benar-benar penulis langgang. Kamu menjijikkan. Lalu kenapa kalau kamu langgang? Kamu tetap saja orang gila. Kita benar-benar tidak bisa membiarkan orang gila. Wei Yan, ayah Wei Xingran. Wei Xingran, Dr. Zhao, ahli psikiatri forensik. Nyonya Yi. Silakan ikut dengan kami. Polisi. Rekan-rekan, saya hanya mendengarkan anggota keluarga. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Minggir. Langgang, apakah kamu bersedia untuk menjalani evaluasi mental lagi dengan seorang ahli? Jangan khawatir, aku akan menemanimu. Jangan gugup, Langgang. Saya percaya kamu tidak sakit. Lagi pula, saya adalah penggemar buku-buku Anda tahu. Mohon maaf, Nyonya Ye, karena telah mengganggu seminar Anda. Langgang, saya punya seorang putri yang masih belum menikah. Apakah Anda bersedia menjadi menantu saya? Itu Nyonya Ye? Itu keluarga terkaya di Daxia? Benar sekali. Jika Shen Yichen bisa menikahi putri dari keluarga Ye, dia akan mencapai puncak dalam satu langkah. Jadilah menantu saya. Dan tidak akan ada seorang pun yang bisa menindasmu lagi. Mohon maaf, Nyonya Ye. Tunanganku, dia wanita yang luar biasa. Selama dia bersedia menikah denganku, aku akan menjadikannya istriku. Bagus, bagus. Yichen, lupakan saja, putriku. Bahkan dengan evaluasi lain, dia tetap saja orang gila. Begitu Nyonya Yi tahu dia adalah orang gila, dia akan membencinya. Ayo pergi, ayo pergi. Yichen, Yichen. Ayo pergi. Hangxuan, jangan melakukan tindakan gegabah. Shen Yichen itu, dia sama sekali tidak memberi kakaknya jalan untuk hidup. Bagaimana bisa aku memiliki anak seperti itu? Shen Hangxuan, Yichen adalah penulis langgang. Mengapa kamu berbohong kepada semua orang? Ibu, ayah, Ran. Buku ini memang ditulis oleh Yichen, tapi dia memberitahuku bahwa setahun yang lalu dia mengalami kecemasan sosial dan tidak ingin menghadiri acara apapun. Jadi dia memintaku untuk menggantikannya. Jadi, Shen Yichen memintamu mewakilinya di acara itu. Lalu mempermalukan saudara Hangxuan di depan umum. Rencananya benar-benar lisik.
Keluarga Shen tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang begitu kejam. Nyonya Ye pasti membenciku sekarang. The film was translated Begitu and aku masuk narrated daftar by hitam, M. tidak Mina. akan ada tempat bagiku di Jianshan. Hang Xuan, jangan khawatir. Dia sudah didiagnosis memiliki penyakit jiwa sebelumnya. Sekarang, dengan penilaian baru, dia masih sakit jiwa. Begitu hasilnya keluar, Nyonya Ye pasti akan kecewa padanya. Tenang saja. Benar, Hang Xuan. Shen Yichen sudah gila selama setahun. Dia tidak mungkin bisa menulis sesuatu yang berharga lagi. Saat dia kembali, saya akan menyadarkannya. Saya akan memintanya memberikan nama penanya padamu. Baik. Benarkah, Ibu? Saudara Hang Xuan, ayahku baru saja meneleponku. Dia bilang keluarga Wei telah masuk ke putaran final Thunder Museum Keluarga Ye. Jika Shen Yichen bersedia memberikan nama penanya kepadamu, lalu dalam beberapa hari ke depan, kita bisa menjelaskan semuanya dengan baik kepada Nyonya Ye. Baik. Terima kasih, Ran. Berhenti di situ. Kamu masih punya nyali untuk mengajukan penilaian kesehatan mental lagi? Tidakkah kamu malu? Kamu telah menyeret reputasi keluarga Shen ke dalam lumpur di hadapan keluarga Ye. Shen Yichen, kami benar-benar tidak tahu bahwa kamu adalah penulis langgang, tapi kamu sendirilah siapa yang memberikan nama pena itu kepada Kak Hang Xuan. Mengapa kamu menghancurkannya seperti ini? Sungguh keluarga yang penuh kasih. Cukup. Karena Nyonya Ye sudah tahu kamu memiliki penyakit jiwa, dia pasti tidak akan ada urusan lagi denganmu mulai sekarang. Sekarang, serahkan nama penamu kepada kakakmu segera. Aku tidak akan pernah memberikan nama penaku padanya, karena aku telah memutuskan untuk menggantikannya dan menikahi gadis dari desa Xian itu. Kalian harus menerima hadiah besar ini. Kamu masih punya nyali untuk memberiku hadiah? Kamu orang gila yang memalukan. Sekarang keluarga terkaya, keluarga Ye, tahu kamu sakit jiwa. Keluarga Shen tidak memiliki anak sepertimu. Kalian harus menerima hadiah ini. Mulai hari ini, saya, Shen Yichen, perjanjian pemutusan hubungan, memutuskan sebuah hubungan dengan keluarga Shen. Mulai saat ini, dalam kemiskinan maupun kekayaan, kita tidak memiliki hubungan apapun. Shen Yichen, kamu ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Shen? Kamu sedang berjalan menuju kehancuranmu sendiri. Shen Yichen, jangan bertindak impulsif. Ibu, Kau bukan lagi ibuku. Sejak Shen Hanxuan melangkah masuk ke rumah ini, kau menjadi ibunya. berikan saja nama pena itu kepada saudaramu, bukankah begitu? Shen Yichen, kamu sudah gila. Tidak ada penerbit yang akan menerbitkan karyamu. Nama penamu itu sia-sia. Kenapa tidak berikan saja kepada saudaramu? Sejak aku kecil, bukankah aku sudah cukup berkorban? Aku bahkan membiarkannya memiliki tunanganku. Apakah itu belum cukup? Kau. Guo Liang, Kau melindunginya dengan begitu gigih. Jangan-jangan dia anak haraman. Diam. Shen Yichen, kamu benar-benar orang gila. Tuan Sher, Nyonya San. Ini adalah laporan yang dikeluarkan oleh dokter paling otoritatif di Jiangcheng. Ini membuktikan bahwa aku tidak memiliki penyakit mental. Rumah sakit jiwa Jiangcheng. Yi-chan. Bagaimana kamu bisa memanggilku? Nyonya Shen, saya adalah ibumu. Laporan medis ini pasti tidak akurat. Kami semua melihatnya. Saat kamu mengalami episode itu, Ibu ayah. Mungkinkah Yichen membawa laporan palsu? Shen Yichen, kamu benar-benar sudah keterlaluan. Bahkan belajar cara memalsukan dokumen. Setahun yang lalu, dialah yang menghasut pengawal untuk meracuni makananku, yang membuatku menjadi gila. Yichen, dendam apa yang mungkin kamu miliki terhadapku? Sampai memfitnahku seperti ini, berhenti bicara omong kosong. Tuan muda kedua, kamu selalu menindas tuan muda pertama dan mencuri barang-barangnya. Kau, bagaimana bisa kau masih menjebaknya? Saudara Wang, pengawal keluarga Shen. jika kau ingin tahu apakah dia bicara omong kosong, katakan saja pada polisi.
Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu menindas The film Yichen was lagi. translated and Kamu narrated benar-benar by tidak M. tahu Media. malu untuk seseorang dari lapisan masyarakat paling bawah. Jangan berani-berani berulang kali menantang batas kesabaranku. Batas moral. Di mana harga dirimu? Kamu, Hentikan. Ikut kami dan jalani pemeriksaan. Bukan aku. Tuan muda kedua itu orang gila. Dia mengoceh tidak jelas. Kami memeriksa tempat ini sesuai prosedur. Mohon bekerja sama. Shen Yichen, kau dan gadis dari desa Xian ini telah mengacaukan rumah ini. Hanya demi uang, kan? Yichen. Apakah kamu membohongiku hanya demi uang? Apakah Xian Yichen benar-benar putra kandungmu? Atau Shen Hangxuan? Ini adalah regen yang menyebabkan kegilaan. Apalagi yang ingin kau katakan untuk membela diri? Ikut kami sekarang. Tuan Muda Sulun. Tuan Muda Sulun, selamatkan aku, kakak. Aku melakukan semuanya tepat seperti yang kau perintahkan. Tuan Muda Sulun. Shen Hangxuan, kau benar-benar tercela. Keluarga Shen dengan baik hati menampungmu. Tapi kau malah menghasut pengawal ini untuk mencelakai orang. Han Xuan, apa yang terjadi di sini? Ibu. Bukan begitu kejadiannya. Saudara Wang, kamu punya anak yang sedang kuliah di luar negeri, bukan? Bagaimana kamu berani melakukan ini demi anakmu? Dan berani menjebakku? Itu semua perbuatanku. Aku melakukannya sendiri. Tuan muda kedua memang selalu dimanja. Dan dia selalu menindas Tuan Muda Sulung. Aku tidak tahan melihatnya. Jadi kamu yang mencoba mencelakai putraku. Yichen, ibu benar-benar tidak tahu. Saya tidak tahu pengawal itu mencoba menyakitimu. Yichen, pengawal itu mencelakaimu setahun yang lalu. Saat aku masuk ke rumah sakit jiwa waktu itu. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Memberitahumu. Bukankah kau yang membiarkan orang-orang itu di rumah sakit jiwa mengendalikanku? Menyuruhku untuk tidak mengganggumu, untuk tidak mencintaimu lagi, bukan? Tahukah kau bagaimana mereka mengendalikanku? Mereka mengikatku, memaksaku menelan obat, dan bahkan memberiku kejutan listrik. Tidak, aku tidak melakukannya. Aku tidak melakukannya. Wei Xingran, kau telah berhasil membuatku jijik padamu. Aku mengirimmu ke rumah sakit jiwa setahun yang lalu, hanya karena aku ingin kamu stabil. Bisakah kamu berhenti bicara omong kosong? Begitu ya? Kamu hanya sedang bersandiwara di depanku. Baiklah, jadi kamu ingin bernegosiasi denganku sekarang. Begitu? Menjijikkan sekali. Benar-benar menjijikan. Yichen, ayo pergi. Dia belum boleh pergi. Nyonya Yi, sangat menghargai penulis Langgang di atas segalanya. Seluruh internet sekarang mengatakan bahwa Langgang sebenarnya adalah Shen Yixin, bukan Hang Xuan. Ini akan memengaruhi kemitraan antara kedua keluarga kita. Baik keluarga Wei maupun keluarga Shen, tidak boleh kehilangan kesempatan untuk bekerja sama dengan grup Y. Begitu kita menyinggung grup Y, keluarga kita tidak akan bisa hidup tenang. Shen Yichen, kau harus segera mengadakan konferensi pers untuk mengklarifikasi bahwa forum hari ini hanyalah lelukon. Lenggang adalah saudaramu. Keluarga Shenku akan membeli hak cipta semua karyamu. Jika kau terus menjadi penulis bayangan untuk saudaramu seumur hidupmu, keluarga Shen akan memberimu sejumlah besar uang agar kau memiliki cukup untuk menikahi gadis dari desa Xian itu dan tidak mati kelaparan. Ketidakmaluan keluarga Shen kalian benar-benar mengejutkan. Yichen, saudaramu sudah dimanja sejak kecil. Bagimu melakukan ini adalah pukulan telak baginya. Kenapa kamu tidak berikan saja nama pena itu padanya? Aku harap kau tidak akan menyesali keputusan yang kau buat hari ini. Ibu ayah, paman, bibi, jangan memohon padanya. Aku sama sekali tidak peduli dengan nama pena ini. Ayah, aku kenal keponakan Nyonya Ye sendiri, Qin Yu. Dia teman baikku. Dia sepupu Presiden Yi. Saat tender museum dimulai, aku akan memintanya memperkenalkan kita kepada orang-orang dari keluarga Ye. Bagaimanapun, grup Y pada akhirnya tetap dijalankan oleh Ye Wanchen.
Itu luar The film biasa. was translated Jadi ternyata Han and Xuan yang tahu narrated by keponakan Nyonya Yi Amelia. selama ini. Sekarang saya bisa tenang. Bagaimanapun juga, Shen Yichen akan segera menikahi gadis kampung dari desa Xian ini. Dan tinggal di pedalaman. Apa pedulinya jika dia penulis terkenal? Hanya itu yang bisa dia capai selamanya. Begitukah? Apa hubungannya itu denganmu? Kamu gadis kampung dari desa Xian. Kamu mungkin bahkan tidak akan pernah bisa melihat siapapun dari keluarga Ye yang terkaya di negeri ini. Paman Shen, untuk tender ini, keluarga Wei bertekad untuk menang. Aku sudah mendiskusikannya dengan kakak Han Xuan. Dan aku akan menerima tawarannya di tempat. Ran, jangan khawatir. Aku pasti akan memfasilitasi kemitraan antara keluarga Wei dan keluarga Ye. Karena Shen Han Xuan akan melamar Wei Xinggan di konferensi lelang, maka aku akan mengumumkan pertunangan kami di saat yang sama. Ayah, orang ini lucu sekali, bukan? Ini, tidak. Apa kamu bahkan tahu apa itu konferensi tanda? Mengumumkan pertunangan? Menurutku kamu, gadis kampung dari desa Xian ini, bahkan tidak akan bisa masuk ke tempat konferensi tanda. Kami akan kembali ke desa Xian. Bagus, jangan khawatir. Aku akan menyiapkan semuanya saat itu tiba. Untuk memberi kejutan besar pada orang-orang itu. Aku hanya berharap kita bisa hidup bahagia di desa Xian. Aku ingin melihat apakah kalian berdua bahkan bisa masuk. Aku dengar bahwa tempat tender memerlukan bukti dana. Jati gadis kampungan ini mungkin bahkan tidak akan bisa melewati pintu. Jangan pedulikan mereka. Ayo pergi. Shen Yichen sebenarnya membuat keributan hari ini. Dia pikir hanya dengan membawa gadis desa, dia bisa masuk ke tempat tender. Tanpa aset 100 juta, dia bahkan tidak akan bisa melewati pintu. Ayah, jika Shen Yichen benar-benar membawa gadis melarat itu ke tempat tender, itu akan benar-benar mencoreng nama baik keluarga Shen kita. Jangan khawatir. Jika dia berani pergi dan mempermalukan kita, aku akan mengumumkan kepada semua orang bahwa aku memutuskan semua hubungan keluarga dengannya. Mulai saat itu, entah dia hidup atau mati, tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Shen kami. Guoliang, dia adalah putra kita sendiri. Kau yang telah memanjakannya. Bagaimana bisa kau berkata begitu? Kamu, Shen Yichen. Meskipun semua orang tahu bahwa kamu adalah penulis lenggang, terus kenapa? Orang tuamu dan tunanganmu, semuanya ada di pihakku. aku menyuruhmu mencarikan tempat sewaan yang layak. Dan ini yang kau temukan. Karena kau ingin berpura-pura miskin, aku harus membantumu memainkan peran itu. Aku benar-benar membuatmu menderita. Ye Jin, meskipun lingkungannya agak kasar, tapi Tidak apa-apa. Ini jauh lebih baik daripada rumah sakit jiwa. Kita bisa merapikannya saja. aku akan membantumu. Ya ampun, Presiden Yi kita, yang tidak pernah melakukan pekerjaan rumah seumur hidupnya, sedang mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Akting ini sedikit berlebihan, tidak menurutmu? Presiden Yi, sebaiknya kau berhenti menyembunyikan identitasmu. Bagaimana jika Tuan Xian marah padamu dan menolak menikahimu? Ye Jin, jangan terlalu sibuk. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ada apa? Sebenarnya, aku Kalian menerobos masuk. Apakah ini tempat yang layak ditinggali manusia? Ini hanya sebuah rumah. Shen Yichen, aku menyuruh orang untuk mengikutimu. Kupikir setidaknya kamu bisa mencari tempat tinggal yang layak bersamanya. Tapi lihat ini. Ini bahkan lebih buruk daripada tempat tinggal orang biasa. Itu hal yang baik.
Shen Yichen setuju dengan pertukaran pernikahan itu. The film was Mereka Raisa. translated and narrated Jika kau by menikah Ed dengan gadis Media. kampungan dari desa Xian ini, kau benar-benar akan terkutuk. Shen Yichen, kakekmu benar-benar tidak adil. Semua bantuan yang dia berikan di masa lalu harus kau bayar kembali. Alasan dia menjodohkanmu adalah karena kemiskinan. Orang tua itu adalah satu-satunya alasan aku harus menikahi gadis kampungan ini. Tapi dia mungkin tidak pernah membayangkan sampai hari kematiannya bahwa orang yang pada akhirnya akan menikahi gadis kampungan desa Xian ini adalah cucu kesayangannya, Shen Yichen. Apakah kalian semua sudah gila? Keluar dari sini sekarang juga. Ini salahku karena tidak menutup pintu dan membiarkan anjing gila ini masuk. Keluar. Orang yang seharusnya pergi adalah kalian. Kalian berdua. Maafkan saya, tapi saya tidak bisa menyewakan tempat ini Pemilik properti. kepada Anda lagi mulai sekarang. Karena pria ini membayar saya 10 kali lipat harga sewa. Itu pelanggaran kontrak. Tidak apa-apa Shen Yichen. Aku hanya tidak menyangka bahwa ada orang yang berebut menyewa tempat kumuh ini. Namun, tuan tanahlah yang melanggar kontrak di sini. Jadi kita berhak atas kompensasi. Shen Yichen, biar aku mengajakmu makan enak di luar. Kalian berdua naif sekali bukan? Kalian tidak benar-benar berpikir. Aku hanya menginginkan rumah ini kan? Gadis kampung kecil dari desa Xian sepertimu seharusnya langsung pulang saja ke desamu. Aku bisa menjamin padamu bahwa selama kamu tinggal di Jiangcheng, tidak ada satupun keluarga atau satupun hotel yang berani menerimamu. Shen Hanxuan. Yichen. Tuan muda sulung Shan. Saya sarankan Anda jangan terlalu sombong. Jika tidak, saat waktunya tiba untuk menanggung, akibatnya itu akan terasa menyakitkan. Tidak percaya padaku. Kenapa kita tidak membuktikannya? Baiklah. Kalau begitu kita akan menginap di Hotel Lanhua milik Grup Ye. Mari kita lihat. Apakah kau benar-benar punya kuasa untuk menghentikan kami? Tentu aku tidak salah dengar. Hotel Lanhua. Kamu gadis kampung dari desa Xian. Apa kamu pernah mendengar tentang Hotel Lanhua? Apa kamu punya bayangan berapa biaya per malam di sana? Kamu bahkan tidak akan mampu membayarnya dengan pendapatan keluargamu selama setahun. Shen Hanxuan. Kau bahkan tidak berpura-pura lagi bukan? Aku tidak mau membuang napas lagi padamu. Berikan dia perjanjiannya. Shen Yichen, aku dengar kau memberikan surat pernyataan resmi kepada keluarga Shen karena kau telah memilih untuk memutuskan hubungan. Lalu tanda tangani ini, perjanjian untuk secara sukarela melepaskan warisanmu dari keluarga Shen. Ini termasuk semua kaligrafi dan barang antik milik orang tua itu yang diwariskan kepadamu, bersama dengan rumah mewah itu di pusat kota. Terima kasih atas pengingatnya. Aku bahkan tidak menyadari bahwa keluarga Shen berhutang begitu banyak padaku. Shen Yichen, Mengapa kita harus tinggal di hotel lagi? Kita akan tinggal di mansion saja. Gratis. Terima kasih, Kak. Terima kasih saudara. Setelah kita menikah, kita akan tinggal di mansion juga. Gratis. kamu pengkhianat yang malang. Kamu berniat membagikan apa yang ditinggalkan kakekmu dengan orang asing kecil ini. Dia tunanganku. Kami akan segera menikah. Jadi tentu saja dia bisa tinggal di sini. Bukan urusanmu. Apel, apa kamu ingin menjadi penggali emas? Apa kamu tidak takut orang-orang di desamu akan bergosip di belakangmu? Mendengarkanmu. Suamiku bersedia menafkahiku. Aku sangat bahagia. Baiklah. Shen Yichen, tunggu saja. Aku akan membuatmu menyesal cepat atau lambat. Kita lihat saja nanti, siapa yang akhirnya akan menyesal. Sampai jumpa. Ye Jin. Aku sebenarnya. Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan latar belakangmu menghalangiku untuk menikahimu. Lagi pula, kakekku mewariskan properti ini kepadaku. Dan beliau meninggalkan cukup warisan. Untuk kita berdua hidup. Yang sebenarnya ingin kukatakan adalah, Tidak apa-apa. Sekarang, saatnya untuk mengambil kembali segala sesuatu yang menjadi milikku.
Ini adalah rumah yang aku The film tinggali was saat aku masih kecil. translated and Apakah kau narrated menyukainya? by M. Halaman Media. Villa Shen Yichen, mantan pengurus rumah tangga. Ini rumah Tuan Muda Hang Xuan. Tanpa izinnya, tidak ada yang boleh masuk. Sepertinya Shen Hanxuan memiliki kebiasaan merampas rumah orang lain. Ini adalah rumah yang kakekku wariskan kepadaku. Lalu kenapa? Kamu sakit jiwa. Wali sahmu yang memutuskan segalanya untukmu. Ayahmu sudah memberikan rumah ini kepada Tuan Muda Hang Xuan untuk ditinggali. Siapa yang bilang padamu bahwa Yichen punya gangguan jiwa? Sepertinya Tuan Muda Selungu tidak memberitahumu. Shen Yichen sudah divaluasi ulang. Dan hasilnya menunjukkan dia baik-baik saja. Ini adalah properti yang kakekku wariskan kepadaku, tanpa izinku. Tidak ada yang boleh mengambilnya. Apakah kau mengerti? Ya. Ayo pergi. Ruang tamu Villa Shen Yichen. Pindahkan semua barang Shen Hanxuan. Keluar dari sini sekarang juga. Keluarkan barang-barangnya. Minggir. Shen Yichen. Apa yang kau lakukan? Mengapa kau membuang barang-barang saudaramu? Ini adalah properti yang kakakku wariskan kepadaku. Kenapa aku tidak boleh membuang barang orang asing? Kau sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Shen. Rumah ini bukan lagi milikmu. Aku sudah memberikan rumah ini kepada saudaramu sebagai rumah pernikahan untuknya dan Ranran. Ayah, ibu, Yichen sudah keterlaluan. Yichen, kamu semakin tidak waras. Bagaimanapun juga dia adalah saudaramu. Nyonya Shen, aku harap kau tidak akan menyesal memperlakukan Shen Hanxuan seperti anak sendiri. Berhenti membuang-buang napas padanya. Shen Yichen, pergi dari sini sekarang juga bersama gadis kampungan itu. Enyahlah. Aku sudah memutuskan untuk memberikan rumah ini kepada saudaramu. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Pindahkan semua barang Shen Hanxuan. Keluar dari sini segera. Aku menggandakan upahmu untuk hari ini. Shen Yichen, jika kau sakit pergilah berobat. Biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Apa yang kamu lakukan? Yichen, apa yang kamu lakukan? Kamu baik-baik saja, Hang Xuan. Adegan kasih sayang ayah dan anak yang mengharukan. Yichen, aku tahu kamu bertindak karena dendam. Selama kamu muncul di lokasi tender keluarga Ye, dan selama kamu mengakui bahwa kamu salah kepadaku, dan meminta maaf kepadaku Hang Xuan serta orang tuamu di depan umum, aku akan memaafkanmu. Shen Yichen sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin dia rela menjalani pertukaran pernikahan ini? Ini hanya taktiknya. Dia sedang jual mahal. Selama aku memberinya jalan keluar, dia pasti akan menerimanya. Jangan khawatir. Aku pasti akan pergi. Shen Yichen, aku sudah menduganya. Kamu masih jual mahal denganku, bukan? Beberapa orang memang terlalu percaya diri. Aku tidak bisa berkata-kata. Kamu, Ini adalah properti yang kakekku wariskan kepadaku. Jika kau terus bersikap seperti ini, percaya atau tidak aku akan melaporkan ini ke polisi saat media datang. Kita lihat siapa yang akan kehilangan muka. Aku atau kalian anggota keluarga Shen. kamu. Dasar anak durhaka. Tunggu saja. Singkirkan semua ini dari sini. Ye Jin, apa kau benar-benar akan datang ke acara lamaran mereka? Tentu saja aku serius. Bukankah mereka sendiri yang mengatakannya? Mereka sedang memverifikasi aset di tempat tender. Kakekku mewariskan properti senilai ratusan juta kepadaku. Saat itu tiba, kita pasti akan memenuhi syarat untuk memberi mereka hadiah yang pantas. Benar. Bantu aku melakukan tes DNA. Dimengerti. Maksudmu? Bahwa Shen Hangxuan bukanlah anak dari dermawan ayahmu, melainkan anak haram ayahmu. Aku menantikan hari di mana rahasia ini terungkap. Reaksi semua orang di keluarga itu, terutama ibuku. Bagaimanapun, dia telah memanjakan anak simpanan itu. Seperti anaknya sendiri selama bertahun-tahun. Dapur Villa Shen Yichen. Itu. Makanannya sudah siap. Biar aku ambilkan.
Presiden Yi. Kalian berdua sepertinya sudah tinggal bersama. Apa kau akan memintaku tinggal untuk makan malam? Selalu memikirkan makanan. Bagaimana penyelidikan tentang rumah sakit jiwa itu? Dr. Xiao yang mencelakai Yi Chen. Semua kredensialnya palsu. Dia sebenarnya bukan dokter. Aku sudah melakukan seperti yang kau minta. Kami sudah mengirim orang untuk mengawasinya. Kita tidak akan membuat musuh waspada. Awasi Shen Hangxuan dengan ketat. Dia pasti akan pergi menemui Dr. Xiao itu lagi. Mengenai keluarga Shen, kumpulkan buktinya. Aku harus memberikan hadiah itu kepada mereka. Aku pasti akan menuntaskannya. Ya. Aula Lelang Grup Y. Ibu Ayat. Hangxuan kita. Benar-benar pria muda yang tampan dan gagah. Ran jangan khawatir. Aku sudah berbicara dengan Kinyo. Bagaimanapun dia adalah sepupu dari Presiden Grup Y. Oke. Kakak aku punya teman yang bekerja di Grup W. Ya, dia juga bergabung dengan asosiasi hari ini. Coba lihat, apakah kau bisa membantu dan biarkan dia menangani proyek ini. Tidak. Kakak. Hanya saja. Kakak. Kakak. Apa yang kau lakukan? Bagaimana bisa orang sembarangan masuk ke tempat ini? Apel, kamu benar-benar berpikir bahwa hanya karena kamu memakai gaun malam, kamu termasuk kaum elit. Beberapa orang mengenakan kulit manusia dan benar-benar mengira mereka manusia. Kamu. Shen Yichen. Apakah kamu makan dengan baik akhir-akhir ini? Apakah kamu tidur dengan nyenyak? Lihat ini semua karena kau memanjakannya. Mulai sekarang anggap saja dia sudah mati. Kita bisa fokus merawat Hangxuan dengan baik saja. Bukankah tempat tender memerlukan verifikasi dana? Bagaimana kamu bisa masuk? Presiden Ran, berkat Anda dan Tuan Muda Shen, Grup Ying mengumumkan kemarin bahwa siapapun bisa memasuki tempat acara, termasuk semua jurnalis dan media. Jadi, lihat bahkan pengemis pun bisa masuk sekarang. Itu pasti hasil dari apa yang dikatakan Kinyo. Kinyo, dia bagaimanapun juga adalah adik dari Presiden Grup Y. Shen Yichen, aku tahu kamu datang ke sini demi aku. Karena itu masalahnya. Minta maaf pada Hangxuan di depan para wartawan. Yi Chen, tapi jangan salah paham. Ran memintamu untuk meminta maaf hanya karena kekasaranmu. Itu tidak berarti dia ingin menikahimu. Jangan terlalu percaya diri. Aku pikir kaulah yang terlalu percaya diri. Shen Yichen, berapa lama lagi kamu akan bersikap keras kepala? Apakah kamu benar-benar harus menggunakan cara ini untuk mendapatkan perhatianku? Putraku, kau benar-benar luar biasa membiarkan Tuan Muda Qie membuka gerbang ini. Lihat sekarang. Orang-orang kelas bawah dan sampah rendahan semua sudah masuk. Lihat gadis dari desa Xian ini mengenakan gaun malam. Dia benar-benar mengira dirinya wanita kelas atas. Tepat sekali. Untung saja Hangxuan membatalkan pertunangan itu. Kalau tidak dia akhirnya akan menikahi gadis kampungan dari desa Xian ini. Hidupnya nanti pasti akan sengsara. Itu benar. Semuanya masih ada waktu sebelum pertemuan tender dimulai. Aku Shen Hangxuan berniat melamar calon istriku. Ran, maukah kamu menikah denganku? Aku akan. Presiden Wei, Anda benar-benar bahagia. Cincin ini pasti sangat mahal. Dan merek ini menyeratkan sesuatu yang unik. Omong-omong, bukankah kalian berdua juga mengumumkan pernikahan hari ini? Kenapa kalian tidak bersiap? Bukan urusanmu. Gadis kampungan di tempat seperti ini dilamar oleh seorang gila. Benar-benar menggelikan. Semua wartawan sedang memperhatikan cincin macam apa yang bisa diberikan oleh orang gila. Mungkin terbuat dari pil.
Semuanya. Aku ingin mengumumkan kepada kalian semua hari ini. Aku akan menikah dengan Xian Yechin. Ternyata, aku juga bisa jatuh cinta pada orang lain, selain Wei Xingran. Selama sisa hidup kita, baik dalam kemiskinan maupun kekayaan, kita akan hidup bersama dengan bahagia. Yichin, tolong jaga aku. Ini adalah mahar yang sudah kupersiapkan. Bukankah ini barang unik? Dari desainer ternama dunia, situs web resminya mengatakan, Leontin Giok ini dibeli oleh Presiden Grup Y. Gadis kampung menggunakan barang palsu sebagai mahar. Apa kamu tidak mencari tahu sebelumnya? Yi Chen, kamu benar-benar hanya mencari penghinaan. Apa kamu benar-benar ingin menyinggung Presiden Grup Y? Yichin, gadis dari desa Xian ini, mungkin bahkan tidak tahu apa merek itu. Benar-benar memalukan. Pergi dari sini sekarang juga. Yichin, orang boleh saja miskin, tapi jangan gunakan barang palsu. Dan itu adalah tiruan dari barang asli milik Presiden Direktur Grup Y. Hari ini adalah konferensi tender Grup Y. Bagaimana jika kamu menyinggung seseorang yang penting? Shen Yichin, apakah kamu benar-benar harus bersaing dengan saudaramu demi harga diri seperti ini? Mempermalukan dirimu sendiri seperti ini. Para wartawan semua ada di sini. Jadilah penurut dan pulanglah duluan. Setelah kamu kembali, aku akan mendiskusikannya dengan orang tuamu tentang kamu kembali ke keluarga Shen. Bagaimana? Sungguh memalukan. Pemahamanku tentang mahar adalah komitmen seumur hidup terbaik untuk sebuah pernikahan, bukan perbandingan nilai uang. Sudahlah. Ini adalah pelanggaran hak cipta. Apa kamu bahkan mengerti itu? Selain itu, karya asli ini dibeli oleh Presiden Grup Y. Apa kamu berani menyinggung Presiden Grup Y? Di mana petugas keamanan? Segera usir mereka dari sini. Jika Presiden Yi mengetahui hal ini, itu akan memengaruhi. Benar kan? Tepat sekali. Siapa yang mencoba mengusir putriku? Permisi. Nyonya Yi, kami hanya sedang memberi pelajaran pada dua orang rendahan ini, karena takut mereka akan mengganggu jalannya konferensi tender. Orang ini hanyalah gadis liar dari desa Xian. Dia bahkan tidak tahu apa itu merek mewah. Tapi dia membawa barang palsu, Leontin Giok Presiden Y, untuk dijadikan mahar. Kami hanya takut dia akan mencoreng nama baik tempat keluarga Y. Jadi kami pikir kami akan memberinya pelajaran. Kalau tidak salah ingat, Langgang, dia adalah putra kandungmu bukan? Tidak. Dia sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Shen kami. Dia tidak ada hubungannya lagi dengan kami. Katakan sesuatu. Tepat sekali. Kami hanya memiliki Hang Xuan sebagai putra. Segala hal yang dilakukan Shen Yichin sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Shen kami. Tepat sekali, dan Shen Yichin ini, dia bahkan tidak pantas menjadi seorang penulis. Dan kehidupan pribadinya benar-benar kacau. Bahkan buku-bukunya sudah ditarik dari pasaran. Nyonya Yi, mengenai forum waktu itu semua hanya kesalahpahaman. Aku sudah lama ingin menjelaskannya padamu. Anda tahu saudaraku di sini telah cemburu padaku sejak kami masih kecil. Ranran tidak menyukainya. Tapi dia bersikeras untuk terus menempel padanya. Dia bahkan sampai membalas dendam padaku. Benar sekali, lihat. Hari ini Hang Xuan kita melamar Ranran. Dan mereka malah datang ke sini untuk membuat keributan. Apakah putriku benar-benar perlu bersaing dengan siapapun? Benar-benar menggelikan. Ngomong-ngomong, aku belum memperkenalkan diri secara resmi kepada semuanya. Namaku Ye Wan Chen. Dan aku adalah Presiden Grup Y. Dia Yi Wan Chen. Anda adalah Ye Wan Chen. Ye Jin. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Aku sebenarnya sudah lama ingin menjelaskan ini padamu. Mustahil. Kau hanyalah gadis kampungan. Dari tempat miskin itu desa Xian. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi Presiden Grup Y? Aku memang berasal dari tempat miskin itu, desa Xian. Bagaimana itu mungkin? Mantan tunanganku ternyata adalah Presiden Grup Y. Awalnya kami bertunangan dengan keluarga Ye, dengan Shen Hang Xuan. Tapi dia adalah orang sombong yang hanya peduli pada kekayaan. Dan dia memilih untuk menukar pasangannya. Nyonya, ini semua hanya kesalahpahaman. Itu dia. Dia memaksaku untuk bertukar pasangan. Ibu ayah katakan sesuatu.
Dia adalah presiden grup Y. Shen Yichen, cepat kembalikan surat nikah saudaramu itu padanya. Ini adalah sesuatu yang telah disepakati oleh kedua keluarga kita. Benar, Yichen. Aku tahu kamu menyukai Ranran. Kamu datang ke sini untuknya hari ini. Kenapa kamu tidak? Biarkan saudaramu yang menikahinya. Yichen, bukankah kau menyukai Ranran? Jika kakak membiarkanmu memiliki Ranran, maukah kau mengembalikan pertunangan itu padaku? Shen Hangshuan. Ibu, Shen Hangshuan ketika kamu pertama kali ingin menikahi Ranran kami. Bukan itu yang kamu katakan. Itu adalah kesengajaan Wei Xingran. Dia tahu Yichen menderita sakit jiwa, jadi dia sengaja menikah denganku secara diam-diam. Kalian semua bertindak dengan motif tersembunyi. Ituan. Wan Chen, aku adalah tunanganmu yang sebenarnya. Kau pikir dia miskin? Jadi kau berpindah pasangan. Sekarang setelah kau tahu dia Presiden grup Y, kau ingin kembali. Begitu. Wei Xingran, apakah kau melihat ini? Ini adalah orang yang kau pilih. Begitu ada pilihan lain, kau bisa dibuang. Kapan saja. Menurutmu apa arti keluarga kita bagi keluarga Shen? Tidak ada yang bisa kami lakukan, Nang. Ada kontrak pernikahan yang sudah ada dengan anak kami. Memang sudah seharusnya begitu. Cukup. Hari ini aku tidak hanya akan mengumumkan kepada semua orang pernikahanku dengan Shen Yichen. Selain itu, aku juga akan memberikan calon mertuaku hadiah besar. Bawa dia masuk. Bukankah ini? Ini adalah pelapor yang mengklaim bahwa kehidupan pribadi Langgang tidak pantas. Itu dia. Bagaimana perlukah aku memintamu untuk bicara? Dia orangnya. Dia memerintahkan saya untuk menyamar sebagai dokter dari rumah sakit jiwa. Dan menyuruh saya mencari tempat untuk berpura-pura sebagai rumah sakit jiwa. Tujuannya adalah untuk memenjarakan Shen Yichen, mengurungnya, menyiksanya. Dan dia menyuruh saya memposting hal-hal di internet untuk memfitnah Lenggan. Mengklaim dia mengambil obat dari saya untuk meracuni Shen Yichen. Untuk membuatnya gila, untuk membuatnya menyakiti orang lain. Apa yang kamu katakan? Kamu dokter gadungan. Ibu, bukan seperti itu. Dia menjebakku. Aku tidak melakukan semua ini. Yichen, kamu sudah mencuri pernikahan saudaramu. Apakah kamu mencoba mengusirnya? Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Mengirim putramu sendiri ke rumah sakit jiwa tanpa memeriksa kredibilitasnya. Nyonya Shen, saya harap Anda terus bersikap teguh dalam mendukung Hang Xuan. Saya hanya berharap Anda tidak akan menyesal nantinya. Jika penyelidikan ini mengarah kembali kepada saya, kita berdua tamat. Jaga mulutmu. Shen Hangshuan, apa gunanya mengatakan ini sekarang? Kita berada di perahu yang sama, bukan? Dulu, kamu yang meracuni Shen Yichen, mendorongnya hingga gila, dan kamu yang membuat saya menyamar sebagai dokter di rumah sakit jiwa itu. Pemenjaraan, penyiksaan, terapi kejut listrik. Saya menggunakan semuanya. Aku tidak pernah menyangka. Aku tidak pernah menyangka. Jadi begitu kejadiannya. Jadi begitu kejadiannya. Inilah kebenaran yang Anda inginkan. Jadi ini semua perbuatan Shen Hangshuan. Ya Tuhan, dia benar-benar menghancurkan penulis Langgang sepenuhnya, dan dia bahkan menyuruh seseorang menyamar sebagai psikiater. Itu benar-benar mengerikan. Ya Tuhan, bayangkan dikurung selama setahun padahal kamu orang normal. Betapa putus asanya hal itu. Memang benar. Shen Yichen, apa kau mencoba menghancurkanku? Yichen, ibu tidak tahu bahwa kamu telah menderita begitu banyak. Tapi bagaimanapun dia adalah saudaramu. Tidak bisakah kamu melepaskan ini? Bahkan sekarang kau masih membelanya. Ini belum berakhir, Nyonya Shen. Saya punya kejutan besar lainnya untuk Anda. Ini adalah hasil tes DNA untuk suamimu dan Shen Hangshuan. Tes DNA. Aku tidak menyangka hal itu. The film was translated and narrated by M Hubungan Media. kekerabatan terkonfirmasi. Mustahil. Mustahil. Maksudmu? Dia dan dia adalah ayah dan anak. Mustahil, bagaimana mungkin? Nyonya Shen, berapa lama lagi Anda akan berpura-pura bodoh? Ibu Shen Hangshuan bukan dermawan suami Anda. Sejak awal, dia hanyalah selingkuhannya. Saat dia meninggal,
Dia hanya mencari alasan untuk membawa anak itu pulang. Namun Anda memperlakukannya dengan kasih sayang lebih daripada anak kandung Anda sendiri. Shen Guoliang. Bagaimanapun dia adalah putra kita. Cukup. Bukankah kamu sendiri yang mengatakannya bahwa Hang Xuan lebih pintar daripada saudaranya? Bahwa kamu lebih mencintainya daripada anak kandungmu sendiri? Keluarga Shen ini hanyalah kedok kebajikan. Tepat sekali, berbicara tentang bagaimana mereka harus memperlakukan putra angkat mereka dengan baik. Dia punya anak haramnya sendiri, tapi dia begitu kejam. Ini benar-benar mengerikan, bukan begitu? Benar-benar kejam. Yi Chen. Itu adalah kesalahan ibu. Bisakah kamu memaafkanku? Kalian semua menciptakan situasi ini. Dan dengan melakukan itu kalian menjadikanku seperti sekarang ini. Aku sangat berterima kasih pada Wan Chen. Sejak aku bertemu Wan Chen, dia seperti seberkas cahaya pagi dalam hidupku, membantuku meninggalkan segala kesuraman. Yi Chen, aku tidak tahu. Dia adalah dokter gadungan, yaitu semua Shen Hangshuan. Aku hanya melakukannya karena aku mendengarkannya. Yi Chen, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Sekali saja. Kita berdua sudah dewasa. Tolong bertanggung jawablah atas tindakanmu sendiri. Keluarga Ye tidak akan pernah lagi menjalin kemitraan dengan keluarga Wei. Silakan pergi. Yi Chen, kamu masih mencintaiku bukan? Beri aku kesempatan untuk menebus kesalahanku padamu. Aku mohon padamu Yi Chen. Yi Chen. Yi Chen. Keluar. Nyonya, aku adalah menantu Anda yang sebenarnya. Akulah yang memiliki kontrak pernikahan dengan keluarga Ye. Jangan tertipu oleh mereka. Shen Hangshuan, jika bukan karena fakta bahwa kamu menyelamatkan keluarga kami, Wan Chen saat kamu masih muda, kamu sudah akan mendekam di penjara. Menyelamatkan Ye Wanchen. Ya, aku menyelamatkannya saat aku masih kecil. Nyonya, tidakkah Anda melihat bahwa karena aku menyelamatkan Wanchen, Anda harus memaafkan saya kali ini? Maukah Anda? Peluangmu denganku sudah habis sejak lama. Polisi sudah dipanggil. Shen Hangshuan, Polisi. kamu telah melakukan tindak pidana. Silakan ikut dengan kami. Nyonya, aku memohon pada Anda, pertimbangkan saja bahwa aku menyelamatkan Wanchen, dan maafkan aku kali ini. Aku tidak ingin masuk penjara. Aku memohon pada Anda, Nyonya. Wan Chen, terserah kamu. Wanchen, Akankah dia, karena rasa terima kasih, biarkan Shen Hangshuan pergi? Budi penyelamat nyawa bukan alasan untuk perilaku kriminalmu. Shen Yichen, kau mencoba mencelakaiku. Aku tidak akan menyerah. Keluar. Hangshuan, ayah akan mencarikanmu pengacara. Anak pintar. Kamu sudah menderita selama bertahun-tahun ini. Namun, mulai sekarang, tidak ada yang akan berani menindasmu lagi. The film was Maafkan saya translated Nyonya, and tentang pernikahan narrated itu, by M. saya perlu Media. memikirkannya lagi. Lagi pula, kita belum saling mengenal dengan baik. Maafkan aku Yi Chen. Aku tidak bermaksud menipumu. Hari itu, sebenarnya, aku... Tapi kita sudah setuju untuk menikah. Kamu tidak akan meninggalkanku kan? Wan Chen, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku hanya bermaksud bahwa kita belum saling mengenal dengan cukup baik. Bagaimana kalau kita mulai dengan berkencan dan saling mengenal? Baiklah. Shen Yichin. Kalau begitu mari kita mulai dari awal. Namaku Ye Wan Chen. Maukah kamu menjadi pacarku? Tidak. Biarkan aku. Halo, Ye Wan Chen. Nama saya Shen Yichen. Maukah kamu menjadi pacarku? Ya. Bagus. Betapa indahnya. Mereka berdua. Terima kasih. Untuk apa? Karena kamu bersedia memilihku tanpa syarat. Jalan pegunungan yang berkelok ke desa Xian dan resor itu akan segera dibuka. Aku mungkin perlu kembali ke desa Xian. Maukah kamu ikut denganku?
Shen Yichen, apa yang sebenarnya sedang kamu lakukan? Aku sudah menjual rumah ini kepada orang lain. Aku hanya ke sini untuk mengambil barang-barang pribadiku. Shen Yichen, ini adalah kediaman lama keluarga Shen. Ini adalah properti pribadiku yang diwariskan kakekku kepadaku. Bagaimana aku memilih untuk memanfaatkannya adalah urusanku sendiri. Sebutkan saja harganya. Katakan padaku, apa yang harus dilakukan agar kamu melepaskan saudaramu? Aku sudah memberikanmu surat pernyataan resmi pemutusan hubungan keluarga. Aku tidak punya ayah, dan aku tidak punya saudara laki-laki. Yichen, ibumu sedang sakit. Tidak bisakah kamu menjenguknya? Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Saat aku berada di rumah sakit jiwa itu, saat aku berada di ambang kematian, apakah ada di antara kalian yang peduli padaku? Saat aku menangis dan memohon agar kalian tidak mengirimku ke sana, apakah ada di antara kalian yang merasa iba? Kalian seharusnya bersyukur. Kejahatan Shen Hangxuan tersebut tidak cukup untuk hukuman mati. Jika tidak, aku akan menuntutnya sampai dia lenyap. Bagaimanapun juga, dia tetap saudaramu. Bagaimana bisa kamu membunuh darah dagingmu sendiri seperti ini? Apa kamu tidak takut akan pembalasan? Kamu, Shen Yichen, jangan merayakannya terlalu cepat. Saya akan menyewa pengacara terbaik. Saudaramu akan bebas, paling lama dalam setahun. Dan jangan lupa, dialah yang menyelamatkan nyawa Ye Wanchen. Keluarga Ye tidak akan tinggal diam. Aku percaya bahwa hidup di penjara pasti akan jauh lebih baik daripada hidup di rumah sakit jiwa palsu. Aku harap dia bisa menjalani hidupnya sendiri dengan benar di penjara. Shen Yichen, Shen Yichen. Gerbang villa keluarga Shen. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu inginkan? Dulu sang tuan besar memberikan semua aset kepada Yichen. Kamu yang menghasutku. Mengatakan bahwa dia pilih kasih dan tidak memberikan apapun kepada Hangxuan. Itulah sebabnya aku mengompensasi Hangxuan dalam segala hal. Dan hasilnya, itu adalah kamu yang menjebakku. Dan sekarang, kamu benar-benar melimpahkan semua kesalahan kepadaku, bukan? Jangan lupa, kamu juga merupakan bagian dari keberpihakan terhadap Hangxuan. Aset yang diberikan tuan besar. Semuanya untuk putraku. Rumah ini adalah harta pranikahku. Di masa depan, semuanya juga akan menjadi milik putraku. Pakaianmu sudah kubuang semuanya. Aku sekarang akan menceraikanmu. Cerai? Kamu ingin menceraikanku? Usir dia. Tuan, sepertinya Anda lupa, selama bertahun-tahun ini, Anda hanya mencapai posisi Anda saat ini, berkat nyonya. Namun Anda mengkhianati kepercayaan itu, membawa The film putra was selingkuhan translated ke rumah and ini narrated dan by menipunya. M Media. Semua yang terjadi adalah perbuatannya sendiri. Perbuatanku sendiri. Dulu, putramu yang meracuni putraku, menyebabkannya menderita tanpa henti di rumah sakit jiwa. Shen Guoliang, tenang saja. Aku akan mencari seseorang di penjara untuk menjaga putramu dengan baik. Keluar. Wanita keji, kamu wanita keji. Jangan memaksaku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Panggil tuan muda. Dan katakan padanya untuk kembali. Tapi nyonya, tuan muda masih belum menjawab telepon. Telepon. Terus telepon sampai dia kembali. Yichen. Ibu salah. Ibu telah mengecewakanmu. Penjara blok sel pria. Jangan mendekat ke sini. Jangan ada yang mendekatiku. Seseorang menyuruh saya
untuk mengawasimu di penjara. Narapidana. Beri dia pelajaran. Shen Yichen, tunggu saja kau. Aku bisa merebut Wei Xingran darimu. Dan aku juga bisa merebut Yi Wanchen. 1 tahun kemudian. Villa keluarga ini kolam renang. Ye Jin, selamat. Buku barumu Falling Stars telah memenangkan penghargaan lagi. Shen Yichen, Jangan hentikan dia. Shen Yichen, kau menjual semua aset pria tua itu. Dan ibumu bahkan menceraikan ayahku. Sejak aku keluar dari penjara, aku terus terbentur tembok. Tak punya uang sepeser pun. Apa kau sudah puas sekarang? Apakah ini semua hanya karma yang kamu ciptakan sendiri? Orang yang bertunangan dengan Yi Wanchen jelas adalah aku. Dan aku adalah penyelamatnya. Shen Yichen, apa yang kau sombongkan? Aku bisa merebut Wei Xingran darimu. Dan aku juga bisa merebut Yi Wanchen. Apa? Siapa yang kamu bawa? Wanchen, aku tunanganmu. Itu dia. Dia orang yang menjebakku. Dia bahkan menyuruh orang untuk menyiksaku di penjara. Wanchen, apa kau sudah lupa? Aku menyelamatkanmu saat kita masih kecil. Mengapa kamu berasumsi bahwa semua orang sebego Wei Xingran tidak bisa membedakan antara mutiara dan kerikil? Tapi memang benar aku yang menyelamatkanmu. Ibumu sendiri yang mengatakannya. Wanchen, hari ini aku ingin kau membayar kembali karena aku telah menyelamatkan nyawamu. Bagaimana kamu ingin aku membalas budimu? Aku ingin kau menikah denganku. Lagi pula kau belum menikah. Aku ingin kau pergi dan katakan pada para wartawan sekarang juga bahwa aku adalah tunanganmu. Mengapa kamu berpikir budi yang kamu sebut-sebut itu lebih penting daripada orang yang kucintai? Dia benar. Jika ini adalah Ranran, dia pasti sudah setuju sejak lama. Jangan bandingkan aku dengan orang bodoh seperti Wei Xingran. Mencampur adukan keluarga, persahabatan, dan cinta. Kalau itu bukan mati otak, lalu apa? Wanchen, aku mencintaimu. Sekarang, aku akan memberitahumu kebenaran tentang masa lalu itu. Kebenaran? Kebenaran apa? Kau, apa yang kau lakukan? Jauhi aku. Jauhi aku. Tolong. Aku tidak bisa berenang. Tolong. Aku tidak bisa berenang. Aku tidak bisa berenang. Kamu tidak bisa berenang. Bagaimana bisa kamu menyelamatkan Ye Wanchen saat itu? Aku. The Itu film was karena translated Itu karena and kamu narrated sama by sekali tidak bisa Amnesia. berenang. Sejak kita kecil. Kamu selalu mencuri kredit dariku. Dan sekarang, kamu menjadi semakin parah. Kamu baru saja bilang, itu kamu saat itu. Jadi kamu sudah tahu sejak awal. Setahun yang lalu, saat dia berkata di konferensi tender bahwa dia menyelamatkanmu, aku tahu dia berbohong karena dia tidak bisa berenang sama sekali. Lalu, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Karena aku takut kamu akan menjadi seperti ibuku dan Wei Xingran, tidak mampu membedakan antara emosi dan kewajiban, dan akhirnya dimanipulasi. Lalu sekarang, Nona Yel, selamat. Kamu telah lulus ujianku. jadi, Tuan Xian Yechin, bisakah kita menikah sekarang? Aku sudah menunggu momen ini sejak lama. Kenapa? Shen Yichen. Kenapa? Sejak awal, kau selalu beruntun. Wei Xingran menyukaimu. Bahkan Yi Wanchen menyukaimu. Kakak selalu tahu tentang latar belakang Ye Wanchen. Kamu membawa ini pada dirimu sendiri. Semuanya adalah perbuatanmu sendiri.
di resepsi pernikahan. Permisi. Anda tidak bisa masuk ke sana. Saya ayah kandung pengantin pria. Mengapa saya tidak bisa masuk? Kamu masih berani muncul di sini. Tuan Shen berkata, dia hanya memiliki seorang kakak. Tidak ada kerabat lain. Kakak sudah meninggal dunia. Mohon pergi. Aku tahu. Di masa lalu, aku telah mengecewakan keluarga kita. Yi Chen. Ini semua adalah hartaku. Tolong berikan ini padanya untukku. Aku tidak akan mengganggunya lagi. Nyonya, jika Anda tahu hari ini akan terjadi, mengapa Anda bertindak seperti itu dulu? Simpan saja kartunya. Keluarga Ye tidak kekurangan uang. Tuan Yi Chen adalah pria yang luar biasa. Dia juga tidak kekurangan uang. Anda simpan saja. Baiklah. Saya tahu kamu masih punya uang. Saat kamu menceraikanku dulu dan membuatku pergi tanpa membawa apa-apa, saya sangat menderita. Uang ini pasti bagian dari harta gono gini kita. Uang ini berasal dari penjualan harta pranikahku dan perhiasanku. Sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Kamu dan putramu yang berharga itu bisa pergi dan jalani kehidupan kalian yang baik. Ibu. Ibu paling menyayangiku. Ibu tidak boleh membuangku begitu saja. Itu adalah kamu. Itu adalah kamu yang menyebabkan Yi Chen-ku begitu banyak penderitaan. Andai aku bisa mencabik-cabik, kalian semua menjadi berkeping-keping. Mohon pergilah. Nyonya, Anda juga sebaiknya pergi. Apakah kamu ingin kembali? Tidak ada gunanya. Yi Chen. Yi Chen. Yi Chen. Aku sudah mencarimu selama setahun. Kamu terus-menerus menolak untuk menemuiku. Yi Chen. Apakah kamu benar-benar tidak mencintaiku lagi? Nona Wei, tolong tunjukkan harga diri. Aku tidak di sini untuk merusak pernikahanmu. Yi Chen. Aku hanya ingin mengatakan, aku minta maaf. Aku minta maaf bahwa saat kamu mencintaiku, aku tidak cukup menghargaimu. Yi Chen. Nona Wei, mohon pergi. The film was translated and narrated by M Media. Cahaya pagi. Acara penandatanganan buku Lenggan. Saudara Lenggan, saya sangat menyukai buku-buku Anda. Penggemar Shen Yi Chen. Saya dengar banyak cerita di dalamnya. Didasarkan pada pengalaman pribadi Anda, saya juga pernah disakiti oleh wanita beracun. Bolehkah saya bertanya, bagaimana cara seseorang untuk bangkit setelah disakiti oleh wanita beracun? Lanjutkan hidupmu. Baik. Bahkan jika ada bintang jatuh, akan ada cahaya pagi. Akan selalu ada seseorang yang lebih baik menunggumu.